Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini, saya Alfi Nurlailia dengan NIM 230408032 dari Universitas Negeri Semarang akan mencoba mempraktekkan penggunaan Artificial Intelligence sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan, di mana untuk tugas itu sendiri saya memilih terkait pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI yang menggunakan salah satu dari fitur Google. Oke, langsung saja. Jadi salah satu fitur Google tersebut yaitu fitur Notebook LM. Kalian bisa membukanya di bagian sini yang titik kotak ini, lalu scroll ke bawah dan paling bawah sini ada bagian aplikasi yang namanya Notebook LM. Bisa diklik langsung atau kita cari di search bar, kliknya Notebook LM ini ya, .google.com. Nanti akan langsung masuk ke bagian berandanya. Nah, di sini ketika udah masuk, tentunya pakai akun Google kalian. Gimana sih pemanfaatan dari Artificial Intelligence dari fitur Notebook LM ini tuh? Jadi dia tuh bisa ngebantu riset kita, khususnya nih misalkan saya dari jurusan kimia, kan kita banyak literatur ya. Nah, itu kan kalau misalkan pakai Artificial Intelligence yang lain seperti ChatGPT atau DeepSeek, itu kan lebih general. Nah, kalau ini itu tuh lebih difokuskan pada salah satu sumber yang kita berikan. Pokoknya bisa memudahkan lah terkait riset, terkait review artikel gitu-gitu, dan lebih terpercaya meskipun ya tetap di generate, tapi bisa dari sumber tertentu gitu. Oke, kita coba langsung. Pertama, gimana caranya? Itu kita buat notebook baru. Diklik aja di bagian sini. Dan di sini ada tambahkan sumber. Nah, sumbernya itu bisa dari Google Drive, dari link situs YouTube, ataupun ada teks yang bisa kalian setelah salin suatu teks gitu, gimana masukinnya. Ini bisa di drag aja filenya ke sini atau diklik pilih file. Kita kayaknya saya mau pilih yang dari file. Kita klik ini upload sumber, dan di sini saya punya 3 file terkait kimia lah ya. Kita bisa pilih satu-satu ataupun kita bisa pilih langsung ketiganya. Nah, salah satu benefitnya juga di sini tuh kita bisa upload banyak file. Kalau akun email kalian itu yang biasa, bukan yang pro, itu tuh kalau tidak salah ya maksimalnya di 30. Tapi kalau kalian pro, akun emailnya itu bisa sampai 150 kalau tidak salah ya. Jadi kita coba aja upload 3 langsung. Jadi kalian blok aja 3 ini, atau satu-satu bisa, terus klik open. Setelah itu kan langsung dimasukkan ke bagian sumber dari si Notebook LM ini. Oh ya, sambil nunggu ini upload semua, kita coba kasih judul di bagian untitled notebook. Nanti atau enggak dia secara otomatis ya buat kayak judulnya sendiri. Ini ada selulosa, kulit kedelai, perawatan dan fungsionalisasi. Oke, kalau udah, jadi si PDF yang kita upload itu udah terekstrak sendiri menjadi sebuah teks sama si AI ini. Nah, lalu gimana sih pemanfaatannya? Jadi kita bisa ada centang-centangnya di sini nih. Misalkan kita punya salah satu sumber saja atau dari keseluruhan tuh biar kita dapat info yang lebih banyak gitu ya. Kita coba dari satu-satu aja. Ini klik dulu yang pilih semuanya, biar soalnya kita kan pilih salah satu aja.
Jadi misalkan kita ambil yang ini deh, file yang ini ya. Nah itu mirip-mirip sebenarnya tampilan AI-nya seperti ChatGPT atau Gemini gitu, tapi ya lebih khusus ke artikel sumber yang kita pilih, yang kita centang. Oke, misalkan di bagian sini kita mau buat rangkuman atau buat review jurnal gitu ya, kita prompt biasa aja tuh sebenarnya bisa. Kita coba aja yang sederhana, buatkan review atau ulasan dari sumber tersebut. Oke, langsung aja di enter atau klik panah di sebelah kanan ini. Oke, dia mulai mengenerate mungkin ya, dan mencoba membaca dari input yang kita kasih. Oke, di sini udah muncul, dimana coba kita baca berikut ulasan komprehensif dari sumber yang diberikan, berfokus pada karakterisasi struktural dan nanomaterial hibrida selulosa. Oke, benar ya. Nah, bisa dibaca judulnya ini, dia mencoba merangkum atau mereview dari sumber yang saya berikan. Oke, cukup lengkap ya untuk sebuah ulasan. Nah, setelah itu misalkan kita tipe belajar yang audio. Nah, kita tuh bisa belajar dari sini, diklik bagian ringkasan audionya, ataupun bisa menggunakan ringkasan video, dan itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama sih. Ataupun tentang kita membutuhkan tentang peta pikiran atau mind mapnya, itu banyak banget fiturnya. Kita coba aja salah satunya ya, ke bagian peta pikiran. Oke, dia di bagian kolom studio itu sedang membuat peta pikirannya berdasarkan dari satu sumber. Kita coba tunggu. Nah, di studionya juga itu banyak, ada infografis, ada laporan, ada kuis, slide presentasi. Itu benar-benar ngebantu banget buat para periset ya, khususnya menurut saya. Oke, ini udah jadi. Kita coba buka ya. Nah, di sini dia merangkum terkait kopling magnetik dan transformasi struktural nanoselulosa Fe3O4. Jadi nah, bentukannya itu seperti ini ya. Mungkin cukup familiar juga, cuman kita gak perlu waktu untuk buat itu sendiri, tapi dibuatkan langsung. Jadi ada panah-panah kecil yang bisa dilihat. Nah, itu bisa buat, nah bisa membuat dibuka gitu ya si file-file yang dimaksud atau teori yang dimaksud. Nih, contoh karakterisasi struktural nanomaterial hibrida nanoselulosa Fe3O4. Kita coba di persiapan materialnya itu bagaimana. Nah, dijelaskan secara ringkas terkait nanoselulosa itu disiapkan melalui hidrolisis asam, kemudian ada fungsionalisasi dari Fe3 melalui presipitasi, dan rasio antara magnetit dan nanoselulosa yang akan diuji. Dan ini jujur membantu banget sih untuk riset saya kemarin. Kemudian ada metodenya bagaimana, dimana menggunakan XRD, FTIR, SEM, EDS, dan kalkulasi secara teoritis. Kemudian ada strukturalnya, ada struktur kristalnya bagaimana, kemudian interaksi kimianya bagaimana, dan aplikasi potensial ataupun dari hasilnya itu ada. Nah, coba kita perkecil. Di sini ya, tombolnya ada plus, ada minus. Nah, ini biasanya metode ada beberapa orang gitu ya yang bisa belajar dengan metode seperti ini. Jadi itu sangat cocok untuk mengutarakan gitu ya apa yang dimaksud dari artikel, ataupun kita butuh brainstorm seperti itu.
Nah kalau udah itu bisa di download. Kita coba klik di sebelah kanan pojok kanan atas di sini ya, bentuknya PNG. Coba buka. Oke, bentuknya seperti ini guys. Aman ya, kita perkecil di sini sih biasanya. Oke, nah misalkan nih kita udah coba mereview ya yang bagian ini, kita tuh kan kayak nggak mau misalkan tabnya ditutup terus hilang kan si percakapannya itu. Nah kita jangan lupa buat simpan ke catatan di bagian sini yang ada tanda pin. Nanti dia otomatis ke bagian studio dan dia membuat sumber itu sendiri. Jadi ini tuh si catatan ini juga bisa dijadikan sumber ke bagian dipindahin ya ke bagian kolom sumber sebelah kiri. Coba klik titik 3 dan ada yang konversi menjadi sumber, atau semua sumber itu dijadikan semua konversi catatan menjadi sumber atau dihapus. Kita coba ke sini dan lihat dia ada di sebelah kiri di bagian sumber. Oke, kemudian kita coba ke bagian infografis atau ringkasan audio deh. Tapi mungkin cukup lama sih sebenarnya, tapi kita coba. Oke baik, karena butuh waktu lama ya untuk sebuah ringkasan audio. Di sini tadi saya coba klik dari salah satu sumber dan saya kliknya yang bagian hasil running yang pertama itu terkait ini ya, yang warna itu biru, jadi bukan PDF. Tadi saya coba klik di bagian kuis. Nah ini udah jadi kita coba buat. Nah dari yang udah kita coba tadi ini tuh bisa dibuat latihan. Jadi ada nanoselulosa quiz. Oke, yang pertama kita coba ya. Dalam studi oleh Jenizijevic dan kawan-kawan mengenai nanohibrida selulosa, perubahan struktural itu penting teramati pada nanoselulosa setelah proses kopresipitasi dengan Fe3O4. Perubahan alomorf apakah yang terdeteksi menggunakan analisis XRT? Saya coba asal aja jawabannya. Misalkan di sini ya yang B. Benar guys. Jadi benar, analisis XRD menunjukkan bahwa nanoselulosa murni memiliki struktur selulosa 2 kemudian ditransisi menjadi alomorf selulosa 1 setelah presipitasi Fe3O4 dalam kondisi basah. Oke, sekarang kita coba klik berikutnya. Menurut penelitian tentang ekstraksi selulosa dari kulit kedelai, apa keuntungan utama menggunakan kulit kedelai sebagai bahan baku dibandingkan dengan biomasa lain seperti sekam padi atau ampas tebu? Kita coba ini deh, yang D. Benar. Oke, mungkin itu saja ya terkait kuisnya. Kita tutupnya tuh bagian sini. Oke, ini juga udah jadi. Tadi kita coba klik di bagian infografis ini, di studio infografis, terkait satu sumber tadi juga yang hasil kita running itu kan lebih tertata gitu ya. Kita coba buka. Oke, wow banget ya. Jadi di sini tuh udah jadi infografisnya. Kita coba baca gitu ya. Di sini judulnya nanohibrida cerdas menggabungkan selulosa dan magnetik untuk material masa depan. Penelitian ini menciptakan material hibrida canggih dengan menggunakan nanoselulosa yang organik dan fleksibel dengan magnetik yang anorganik dan magnetik untuk memahami pengaruh jumlah nanoselulosa pada struktur dan potensi aplikasinya. Ini keren banget sih. Di sini ada menciptakan material hibrida cerdas dengan kombinasi dari organik dan anorganik, kemudian sintesisnya melalui presipitasi, kemudian ada rasio nanoselulosanya yang diuji gitu ya, dan ada temuan utamanya di mana bisa mengubah struktur kristal dari nanoselulosa dari 2 menjadi tipe 1. Kemudian
terbukti juga penelitian itu menunjukkan lebih banyak nanoselulosa itu strukturnya lebih baik dan potensinya sebagai biosensor. Kayak keren banget kan, kayak wow, ini udah improve-nya bagus banget sih dari sebelum-sebelumnya. Oke, mungkin kita coba tunggu yang ringkasan audio. Oke, kita lanjut. Jadi si audionya itu udah jadi, terus kita coba putar. Coba deh Anda bayangkan sebuah material bentuknya kayak spons super penyerap, tapi dia punya kekuatan tambahan. Dia juga magnetis. Oke. Jadi Anda bisa lempar spons ini ke air yang katakanlah kena tumpahan minyak, dia bakal menyerap semua kotoran itu, dan setelah selesai, Tinggal diangkat. tinggal Anda ambil magnet besar dan sponsnya keangkat, airnya jadi jernih. Kedengarannya kayak trik sulap kan? Terdengar kayak fiksi ilmiah, jujur aja. Tapi ini nyata ya. Ini nyata. Berdasarkan sumber-sumber yang kita punya, kita ini lagi ngomongin material canggih namanya komposit nanoselulosa magnetik. Atau biar gampang kita sebut MNCC aja ya. MNCC. Oke. Dan ini bukan lagi ide di atas kertas, tapi subjek penelitian yang serius banget di seluruh dunia. Oke, jadi misi kita kali ini adalah membongkar material ajaib ini. Kita bakal mulai dari bahan-bahan dasarnya. Apa sih sebenarnya nanoselulosa itu? Terus partikel magnet. Oke, itu bagus banget sih. Jadi bentuk video itu lebih ke santai, jadinya podcast gitu ya guys. Oke, mungkin untuk fitur lainnya bisa kita coba di lain kesempatan. Mungkin sekian pemanfaatan artificial intelligence sebagai salah satu tugas di mata kuliah literasi digital kemanusiaan dari saya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.